Jang Ok-jung atau juga yang dikenal dengan nama Jang Hee-bin lahir pada tanggal 3 November tahun 1659 dan meninggal pada tanggal 9 November tahun 1701. Jadi masih sangat muda ya guys. Konon Jang Ok-jung ini masih tergolong berasal dari kelas bangsawan. Ayahnya bernama Jang Hyong dan ibunya bernama Nyonya Hun. Dia menjadi seorang dayang dari Ibu Suri Agung Jawi, dan Ibu Suri Agung Jawi ini merupakan nenek buyut tirinya dari raja yang terkenal pada waktu itu, yaitu Raja Sukjong. Suatu ketika Raja Sukjong pergi mengunjungi nenek buyutnya ini, kemudian ia bertemu dengan Jang Ok-jung dan menjadikannya seorang dayang. Yang pastinya dia menjadi seorang dayang istimewa. Jadi waktu itu dia belum menjadi selir ya guys. Jadi sebenarnya posisi dayang istimewa ini diberikan bagi mereka yang sudah melakukan hubungan intim dengan raja tapi belum menjadi selir istana. Nah, pada waktu itu hubungan keduanya sangat ditentang oleh ibunda raja, yaitu Ibu Suri Hyun-reol. Karena si Jang Ok-jung ini berasal dari fraksi Soron, sedangkan si ibunda raja berasal dari fraksi Noron. Nah, jadi pada waktu itu fraksi Soron dan fraksi Noron ini sangat bertentangan. Mereka saling menjatuhkan, dan waktu itu yang menjadi paling banyak di pemerintahan itu adalah fraksi Noron. Nah, Ibu Suri ini sebenarnya takut kalau ternyata si Jang ini akan mempengaruhi Raja Sukjong dalam pengambilan keputusan di istana. Akhirnya si Jang Ok-jung ini dikirim keluar istana oleh si Ibu Suri tersebut. Pada tahun 1683 sayangnya si Ibu Suri Hyun-reol ini meninggal, dan atas izin Ratu Min In-hyun, dayang Jang dikembalikan ke istana. Pada tahun 1686 dayang Jang resmi menjadi selir istana dengan gelar Sukwon. Dan pada tahun 1688 ia diangkat kembali menjadi selir tingkat 2 istana dengan gelar Soui, karena ia telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat diimpikan oleh Raja Sukjong. Nah, raja bermaksud untuk mengangkat anak dari selir Jang ini menjadi putra mahkotanya. Akan tetapi hal itu ditolak oleh fraksi Noron, yaitu fraksi pendukung Ratu Min In-hyun. Dan juga Ratu Min In-hyun menolak untuk mengasuh putranya dari Jang Hee-bin. Dari beberapa informasi sejarah yang aku baca guys, pada awalnya mereka ini sudah ada sedikit gesekan antara Jang Hee-bin dan juga si Ratu Min In-hyun. Namun tidak diceritakan dengan jelas seperti apa. Namun intinya antara kedua orang ini nggak cocok ya guys. Oleh karena itu Ratu Min In-hyun digulingkan dan juga seluruh pendukung fraksi Noron yang dianggap menentang keputusan raja itu dicabut dari jabatannya dan diganti dengan fraksi Soron, yaitu fraksi dari selir Jang. Pada waktu itu telah terjadi kekosongan posisi ratu di istana, maka si Jang ini karena posisinya masih menjadi selir tingkat 2, dia diangkat dulu menjadi selir tingkat 1 dan gelarnya berubah menjadi Hee-bin. Nah, Hui ini diartikan bagai kecantikan, dan Hui ini diberikan oleh raja. Kemudian setelah dia diangkat menjadi selir tingkat 1, dia akhirnya diangkat menjadi seorang ratu. Setelah Jang Ok-jung menjadi ratu, ia dan keluarganya beserta fraksi pendukung mereka mendapat posisi di kerajaan. Fraksi Soron tidak rela jika pendukung fraksi Noron hanya diasingkan. Mereka juga ingin fraksi Noron dimusnahkan oleh raja. Makanya kakak dari Ratu Jang Ok-jung ini dan para pemimpin fraksi Soron lainnya mencoba untuk menjebak fraksi Noron supaya mereka dihukum oleh raja. Akan tetapi, sepertinya Dewi Fortuna tidak berpihak pada mereka. Hal itu telah diketahui oleh fraksi Noron sebelumnya dan mereka melaporkan
hal itu pada raja. Kemudian raja mencoba menyelidiki hal itu dan ternyata fraksi Noronlah yang benar. Atas kejadian itu, kakak dari Jang Ok-jun beserta pemimpin fraksi Sorong diasingkan bahkan dihukum mati oleh raja. Ratu yang diketahui terlibat dalam konspirasi tersebut akhirnya diturunkan dari jabatannya sebagai ratu. Karena mengingat Jang adalah ibu dari putra mahkota Yun, raja tidak memberikan hukuman yang berat baginya. Padahal fraksi Soron berusaha mendesak raja untuk menghukumnya mati. Akan tetapi sebelum itu, raja juga sudah cukup terusik dengan keluarga Jang yang mencoba mempengaruhi pemerintahannya. Mungkin kalau cintanya raja masih cukup bulat untuk si Jang Ok-jung, hal itu mungkin tidak akan pernah terjadi guys. Akan tetapi pada waktu itu Choi Dong-gi atau Choi Suk-bin itu sudah masuk dalam hatinya raja. Nah, akhirnya raja mengembalikan kedudukan sebagai ratu kepada mantan ratu yaitu Min In-hyun. Beberapa tahun berlalu dan mungkin karena ada gesekan yang terjadi antara Min In-hyun dan Jang Ok-jung, akhirnya Jang Ok-jung ini karena tidak menerima kekalahannya terhadap Min In-hyun, dia memanggil seorang syaman yaitu dukun perempuan dan mengadakan praktik perdukunan, dan hal itu membuat Ratu Min In-hyun yang baik hati itu terbunuh. Soalnya ratu meninggal dengan cara yang misterius. Akan tetapi syukurlah ratu mendatangi raja dalam mimpinya dan menunjukkan bahwa Jang Ok-jung lah yang menyebabkan dia meninggal. Awalnya raja tidak mempercayai hal itu, namun karena raja telah menyaksikan sendiri di mana Jang Ok-jung beserta dengan beberapa dayangnya dan juga dengan syaman sedang mengadakan praktik perdukunannya di pavilionnya. Mengetahui hal tersebut, raja memutuskan untuk menghukum mati Jang Hee-bin. Akhirnya pada tanggal 9 November tahun 1701, Jang Hee-bin dihukum mati dengan racun Cui Sondong di pavilionnya di Chandok.